Majelis gereja mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Semoga damai Tuhan senantiasa beserta kita. Perkenankan kami Majelis gereja mengingatkan dan mengimbau kepada Bapak, Ibu, dan Saudara untuk selalu menjaga kesehatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak dan menjaga kontak fisik dengan orang lain, serta sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Berita duka cita. Telah dipanggil Tuhan Bapak Wagiman Jogo Nekwardoyo dalam usia 95 tahun, ayah dari Bapak J. Sukiman dari wilayah 3, meninggal dunia pada hari Kamis 25 Februari 2021 dan telah dimakamkan pada hari Jumat 26 Februari 2021 di makam Dukuh Jatiswetan, Pedan, Klaten. Aksi puasa Paskah. Diberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa salah satu kegiatan dalam masa Paskah tahun 2021 adalah aksi puasa Paskah mulai tanggal 21 Februari sampai dengan 3 April 2021. Adapun pengumpulan persembahan aksi puasa Paskah ini dilakukan dengan menggunakan amplop yang akan diedarkan melalui wilayah masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang berada di luar kota dan rindu untuk memberikan persembahan, dapat melakukannya dengan cara mentransfer ke rekening GKJ Minomartani di tabungan Sempedes Bank BRI Unit Depok Sleman dengan nomor rekening 3076 01 02 90 71 535 atas nama Sihana Purwakati Pramanta. Untuk informasi kemajelisan, persembahan, dan lainnya dapat dibaca dalam buletin Warta Gereja yang telah di-share di WA Grup GKJ Minomartani. Yang melayani ibadah minggu ini Bapak Andreas Kristanto. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara, kami ucapkan terima kasih. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita masuk dalam minggu Prapaskah kedua. Dan dalam ibadah ini, kita hendak menghayati bahwa Tuhan Allah yang Maha Kasih senantiasa setia menemani kita dalam menjalani hidup sehari-hari dan mencurahkan berkat-Nya. Jemaat dimohon berdiri. Mari bersama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 18 bait 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Hujan yang
sungguh hadir di jemaat yang kudus, oleh kasih kurnianya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, curahkan kurnia. Kita masuki ibadah Minggu Prapaskah kedua ini dengan sebuah pengakuan. Penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janjinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Silakan duduk. Saudaraku, dalam hidup ini banyak peristiwa terjadi. Ada suka dan ada duka. Ketika duka melanda, tidak jarang kita menjadi lemah dan kehilangan semangat. Namun sesungguhnya tangan Tuhan tidak pernah berhenti bekerja, sebagaimana kesaksian pemazmur dalam Mazmur 145 ayat 14 demikian. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 332 bait 1 dan 2. Sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Sertaku diberi rahmat-Nya tiap jam, dialah-Nya bila aku jatuh, dialah-Nya musuhku kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Saudaraku yang terkasih,
dalam mengarungi lautan kehidupan. Seringkali kita berlayar tanpa tujuan. Kita lebih dikendalikan oleh keinginan dan nafsu manusiawi kita, serta mengabaikan tuntunan Tuhan. Ketakutan dan kekhawatiran yang berlebih seringkali menggerogoti semangat dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, sadar akan kesalahan dan dosa kita, marilah kita datang kepada Tuhan, memohon kepengampunan dan pertolongannya melalui nyanyian Kidung Jemaat 26 bait 1 dan 2. Berita anugerah menyapa setiap kita orang-orang yang menghidupi pertobatan, dan Allah kita menyampaikan firman-Nya kepada setiap kita. Firman-Nya demikian, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Petunjuk hidup baru juga menyapa setiap kita. Firman Tuhan berkata demikian, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusan-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam penderitaan, bahkan di dalam kesulitan dan pencobaan hidup, kita menghayati bahwa Allah tetap tinggal diam di antara kita. Dan Ia mendorong setiap kita umat-Nya untuk tetap bertumbuh
dan tetap menjalankan panggilan iman kita dan mengerjakan panggilan keselamatan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Saudaraku, marilah kita nyatakan sukacita kita atas anugerah Tuhan dan kesediaan kita untuk terus menghidupi iman serta bertumbuh di dalamnya melalui menyanyikan NKB 138 bait 1 dan 2. Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku, makin berdia menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Kita berdoa, kita menaikkan setiap syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada setiap kami. Dan bahkan sampai detik ini, nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan itu masih kami hirup. Kesegaran baru, hari baru yang Tuhan masih nyatakan sampai detik ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami tetap dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi di tengah dunia ini. Dan kami menyadari di tengah dunia yang begitu sulit, dunia yang penuh dengan penderitaan, masa-masa pandemi yang masih kami harus perjuangkan, tapi biarlah di dalam iman dan pengharapan kami percaya perjumpaan kami dengan Tuhan boleh meneguhkan kami sebagai umat-umat-Mu. Ketika kami bersatu, kami menghimpunkan diri di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Meskipun ibadah yang kami jalankan masih
dengan live streaming atau virtual, tapi biarlah kami mengarahkan diri kami ya Tuhan kepada Engkau, Sang Juru Selamat kami, Sang Penebus kami, dan Sang Pencipta kehidupan ini. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah ibadah ini, biarlah kami tetap mendoakan setiap orang-orang, secara khusus bagi jemaat kami yang mengalami kelemahan tubuh sakit penyakit. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam keletihan mereka, di dalam tubuh fana mereka, biarlah mereka tetap berharap kepada Engkau, Tuhan yang memberikan kekuatan iman kepada mereka. Biarlah di tengah sakit penyakit yang mereka derita, mereka tetap berharap kepada Engkau ya Tuhan, sehingga di tengah sakit penyakit, kelemahan tubuh mereka tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk anggota keluarga yang terus mendampingi setiap saudara-saudara, rekan dan handai taulan kami. Biarlah mereka juga Tuhan beri kekuatan, penghiburan di dalam mendampingi, di dalam menemani, dan di dalam merawat anggota keluarga yang mengalami sakit penyakit. Kami juga berdoa ya Tuhan, secara khusus bagi jemaat kami yang sudah berusia lanjut, yang kakung kami, kakek nenek kami, orang tua kami, biarlah Tuhan juga meneguhkan mereka. Meskipun di tengah usia senja mereka Tuhan, tetapi pengalaman hidup, pengalaman iman yang sudah begitu banyak mereka lalui, biarlah semuanya itu menginspirasi kami yang muda-muda, anak-anak, dan di tengah usia senja mereka tetap berharap di dalam Engkau ya Kristus, kekuatan dan penopang hidup kami. Kami juga berdoa secara khusus bagi keluarga Pendeta Kriswoyo, biarlah Tuhan memberkati di dalam setiap pelayanan mereka. Engkau berkati Pendeta Kriswoyo bersama dengan Bu Indah, bersama dengan anak-anak. Biarlah kasih Tuhan senantiasa memancar di dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, dan bersama dengan majelis jemaat, penatua dan juga diaken di GKJ Minomartani ini, biarlah Tuhan juga meneguhkan para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Tuhan juga memberkati tim multimedia, Tuhan juga memberkati para pengiring pujian, Tuhan juga memberkati para pemain musik yang terus-menerus tiada henti, tiada kenal lelah untuk terus melayani Tuhan di tengah ibadah virtual live streaming. Dan biarlah Tuhan memberkati dan meneguhkan setiap pengharapan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus bagi bangsa dan negara kami, bagi daerah-daerah yang tertimpa bencana alam, musibah, secara khusus banjir yang ada di ibu kota, daerah Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan sekitarnya Tuhan, yang rumahnya masih tergenang air, dan mereka harus mengungsi di tempat-tempat posko-posko pengungsian. Kami percaya Tuhan menguatkan iman mereka, Tuhan juga meneguhkan setiap pengharapan mereka di dalam derita yang mereka alami. Kasih Allah tetap memancar dan Allah hadir di tengah penderitaan mereka. Dan biarlah Tuhan di tengah bencana alam ini kami juga belajar, kami merefleksikan kehidupan ini, kami belajar untuk saling peduli berbagi, dan kami belajar untuk memiliki solidaritas kemanusiaan. Karena ada begitu banyak orang-orang yang membutuhkan ya Tuhan. Sehingga Tuhan berkati bangsa dan negara kami Indonesia ini menjadi bangsa negara yang baik, bangsa negara yang beradab, bangsa dan negara yang toleran, sehingga kami pun juga ikut terpanggil untuk memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan juga keutuhan ciptaan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, dan biarlah kami boleh menghayati setiap perjumpaan kami dengan Engkau ya Kristus. Terpujilah namamu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Inilah setiap doa dan syafaat kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara,
Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita atas pemeliharaan dan berkat Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Sebelumnya, marilah kita mengingat sabda Tuhan dalam 2 Korintus 8 bait yang kedua yang demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bersamaan dengan pengumpulan persembahan, marilah kita bernyanyi dari lagu Kidung Jemaat 450 bait 1 dan 2. Jemaat, kami undang berdiri. Marilah kita membawa dan mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik dan Maha Murah, kami mengakui bahwa berkat yang ada pada kami datangnya dari Tuhan sendiri melalui segala pekerjaan dan usaha kami. Kini sebagian kami bawa kepada Tuhan sebagai wujud rasa syukur kami atas kebaikan Tuhan. Kami memohon Tuhan berkenan menerima dan memberkatinya, sehingga persembahan ini menjadi alat bagi keluasan damai sejahtera Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Bapak Andreas Kristanto yang akan menyampaikan firman, sehingga apa yang akan disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah Tuhan dosa-dosa kami yang terselip di dalam kami mempersembahkan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, doa dan syukur ini kami panjatkan. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini
terambil dari surat 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 10. Surat 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 10 menjadi dasar perenungan kita pada hari ini. Demikianlah firman Tuhan. LAI memberikan judul Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan, untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Ada seorang teman dari GKSBS, Bapak Ibu Saudara, Gereja Kristen Sumatera bagian Selatan, dulu waktu kuliah di teologi pernah bercerita tentang Pulau Enggano. Bapak Ibu Saudara pernah mendengar Pulau Enggano? Jadi Pulau Enggano adalah pulau kecil di dekat daerah Bengkulu, Sumatera Selatan, Saudara. Dan katanya pulaunya begitu sangat bagus. Dulu pada zaman Perang Dunia Kedua, ketika Jepang ada di Indonesia, Pulau Enggano dijadikan tempat penyimpanan persediaan makanan. Jadi pulau di sana itu dijadikan gudang persediaan makanan oleh pasukan Jepang. Ketika Jepang menyerah, kalah dan kembali ke Jepang, semua gudang itu ditinggalkan, Saudara. Jadi makanan, minuman yang ada di Pulau Enggano yang menjadi gudang makanan itu ditinggalkan oleh Jepang dan akhirnya diberikan kepada penduduk setempat di situ. Dan isinya gudang luar biasa banyaknya. Penduduk sana hanya 500 jiwa, sangat sedikit, dan dibagi-bagi isi gudang itu. Tiap jiwa mendapatkan 4 karung beras, 1 peti corned beef, 1 peti ikan sarden, 10 kaleng besar biskuit, dan banyak jenis makanan lain, Saudara.
Dengan bekal persediaan makanan yang cukup itu, tiap orang, tiap rumah tidak merasa untuk bekerja. Karena setiap hari sudah makanannya makanan yang enak. Bahkan mereka pernah makan beef, makan daging yang mahal itu, saudara. Mereka tidak merasa untuk bekerja, yang tiap hari mereka bercocok tanam, bersawah, mencangkul di ladang, berkebun, itu tidak dilakukan oleh mereka. Dan tiap hari mereka hanya bersanteria menikmati kehidupan itu, saudara. 2 tahun kemudian, persediaan makanan mereka mulai habis. Mereka mulai menggarap sawah. Mereka mencoba untuk bercocok tanam kembali. Namun apa yang terjadi, saudara? Sawahnya yang sudah ditinggalkan itu tumbuh rumput-rumput ilalang yang cukup besar. Dan mereka harus membabati lagi. Mereka butuh waktu yang lama untuk mengolah tanah kembali supaya tanahnya menjadi subur. Dan ternyata mereka terlambat. Musim panen yang harus dikerjakan dengan cepat itu dibutuhkan waktu yang cukup lama. Waktunya hampir setengah tahun, saudara. Dan akibatnya apa? Mereka mengalami kelaparan. Saudara, apa yang saya ceritakan ini tentang penduduk Enggano bicara soal kemudahan dalam hidup. Mereka tidak bekerja hampir 2 tahun. Kerja keras berubah menjadi malas-malas. Dan ketika mereka mau bekerja, mencangkul di sawah, bercocok tanam, berkebun, semua sudah terlambat, saudara. Dan kemudahan membuat orang menjadi terlena. Dan pada hakikatnya, manusia punya kecenderungan untuk memilih yang mudah dalam hidup ini. Mudah berarti tidak memerlukan tenaga yang banyak. Mudah berarti tidak berat. Mudah berarti tidak sukar. Mudah berarti tidak melelahkan. Dan orang cenderung untuk memilih yang mudah daripada yang sulit, bukan? Contohnya di sekolah, anak-anak kita lebih memilih soal-soal atau ujian itu pertanyaan-pertanyaan yang mudah daripada pertanyaan yang sulit. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Kalau ada pertanyaan yang sulit, waduh mereka frustasi, mereka berat, jawabannya apa ya ini? Di tempat kerja juga begitu. Kita cenderung memilih tugas pekerjaan yang mudah-mudah. Ketika pemimpin atau orang-orang yang memimpin di pekerjaan itu memberikan tanggung jawab yang cukup besar kepada kita, kita cenderung untuk, aduh nggak mau, saya nggak bisa, saya nggak bisa melakukan itu. Tanggung jawab yang cukup besar, kita cenderung untuk menolak, saudara. Bahkan di gereja juga begitu. Kita punya kecenderungan untuk mencari pelayanan yang mudah-mudah. Padahal Tuhan Yesus memanggil setiap kita menjadi seorang murid. Artinya apa, saudara? Menjadi seorang murid itu adalah orang yang sungguh-sungguh belajar dekat dengan Kristus. Dan tentu panggilan menjadi seorang murid adalah panggilan yang tidak biasa. Panggilan yang tidak mudah. Tetapi itu panggilan yang mulia dan luhur yang dipercayakan Tuhan kepada setiap kita. Manusia lebih senang ada dalam keadaan yang mudah, kemudahan terasa sebagai berkat. Namun dalam jangka yang panjang, saudara, waktu yang panjang, apakah kemudahan itu kita anggap sebagai berkat? Saudara, Rasul Paulus di dalam bacaan kita di surat 2 Korintus pasal 6 tadi, Paulus dalam pelayanannya menggambarkan situasi yang tidak mudah, saudara. Hidup dalam kondisi yang sulit, hidup dihantui dengan ketegangan, penuh konflik, bahkan
Paulus menggambarkan kehidupan pelayannya itu penuh dengan derai air mata. Saudara, kita bisa bayangkan seorang rasul yang begitu besar, tapi dia menggambarkan kehidupannya, air mata itu bercucuran, saudara. Itu artinya apa? Pelayanan yang dihadapi oleh Rasul Paulus itu adalah pelayanan yang berat. Rasul Paulus mengatakan apa di ayat 4? Dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Saya mau bold dan fokus kepada sabar dalam penderitaan. Kata sabar di situ menarik, saudara. Kata sabar di situ dalam bahasa Yunani adalah hupomone. Rasul Paulus bukan pasrah bongkoan, tidak melakukan apa-apa, tidak. Atau meratapi pergumulan dan penderitaannya, tidak, saudara. Tetapi di tengah derita dan pergumulan hidupnya, dia tetap menunjukkan kebaikan. Itu hupomone. Jadi sabar di situ artinya adalah tetap baik, tetap melakukan panggilan spiritualitas kita, panggilan keselamatan kita, meskipun ada di tengah derita dan pergumulan. Itu hupomone, sabar di dalam penderitaan. Rasul Paulus tidak meratapi nasibnya, nasibku begini loh Mas Andre, gak berubah-ubah. Bukan, Rasul Paulus tidak seperti itu, saudara. Tapi dia tetap berupaya, dia berusaha semaksimal mungkin menghadapi derita dan kesukaran hidup itu, menghadapi kesulitan hidup itu tetap berpaut kepada Tuhan yang menolong dan meneguhkan pelayanannya sebagai seorang rasul. Dan itu hupomone. Dia tetap sukacita, dia tetap survive meskipun badai itu bertubi-tubi datang kepadanya. Dia tidak tinggal diam, tapi dia mengubah ratapan itu menjadi tarian. Dia mengubah kemalangan hidup itu menjadi kemuliaan. Dan itulah panggilan kita. Dia mengatakan apa? Dalam menanggung dera, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati dalam Roh Kudus, dan kasih yang tidak munafik. Dalam segala hal, Rasul Paulus tetap menunjukkan hupomone itu ada di dalam panggilan spiritualitas dan panggilan pelayanannya, Bapak Ibu Saudara. Seorang budayawan yang bernama Arnold Toynbee, saudara, dalam salah satu bukunya dia mengamati tipologi manusia. Dia meneliti bahwa dari zaman purba, zaman dulu kala, Bapak Ibu Saudara, sampai zaman sekarang yang disebut sebagai zaman cyber, zaman teknologi, zaman digital seperti kita sekarang live streaming ini, itu mengalami perubahan yang cukup signifikan. Kalau dulu itu zaman purbakala, kecenderungan manusianya itu menurut Arnold Toynbee adalah menetap. Jadi mereka bermukim di satu tempat. Beda sama zaman sekarang yang jauh lebih mobile, bergerak. Jadi masyarakat cyber itu adalah masyarakat yang terus berpindah-pindah, terus berdatangan, hilir kemudian, dan itulah yang ingin disorot oleh Arnold Toynbee. Berbeda dari penduduk yang lama, yang cenderung menetap. Kalau komunitas pendatang, kata Toynbee, itu adalah komunitas yang jauh lebih terbuka. Komunitas yang siap menghadapi ketidakpastian. Komunitas yang siap menghadapi perubahan dan siap menghadapi krisis, kata Toynbee. Jadi komunitas pendatang itu ibaratnya, Bapak Ibu Saudara, dengan tangan kosong, tapi hatinya itu penuh dengan idealisme. Jadi dengan tangan kosong pun dia bisa menciptakan sesuatu, menciptakan perubahan, menciptakan inovasi-inovasi yang baru. Berbeda dengan komunitas lama yang cenderung mapan,
cenderung enak dengan pelbagai kemudahan, sehingga apa yang terjadi, kata Tony B? Mereka, masyarakat atau komunitas yang cenderung menetap, tidak punya dorongan untuk kerja keras, tidak punya dorongan untuk ulet, tidak punya dorongan untuk hemat dan gigih, kata Tony B. Dan dia menyimpulkan, Bapak Ibu Saudara, kemudahan itu justru membuat orang itu menjadi statis, menjadi mandek, dan menjadi stagnan dalam hidup ini. Tetapi orang-orang yang melihat krisis dalam hidupnya, pergumulan hidupnya dengan mentalitas yang produktif, itu justru membuat orang itu semakin dinamis. Dia semakin survive, dia semakin ulet meskipun penderitaan itu datang menghimpitnya, Bapak Ibu Saudara. Saya ingin menceritakan ini supaya di dalam refleksi kita dalam hari ini, bahwa Allah kita itu adalah Allah yang mengasihi umatnya. Namun Allah tidak memberi kemudahan kepada umatnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi janji Tuhan itu kepada kita, bahwa Allah itu menyertai kita. Janji Tuhan itu bukan Allah itu mencoba melepaskan kemudahan-kemudahan atau membebaskan masalah-masalah kita, tidak. Tapi janji Tuhan itu adalah Allah menyertai dan memberikan kekuatan kepada setiap kita untuk menghadapi pergumulan hidup. Dan itulah yang kita imani, Bapak Ibu Saudara. Allah justru membawa umat berjalan dalam krisis dan derita seperti cerita Eksodus, keluarnya Israel dari tanah Mesir. Umat menempuh perjalanan yang cukup jauh dan Allah membawa umatnya ke jalur yang sulit, jalur yang berat, memakan waktu 40 tahun lamanya. Dan di dalam perjalanan itu mereka menghadapi banyak sekali ujian iman. Umat mengira bahwa mereka tidak dikasih. Aku enggak dikasih Tuhan, aku enggak disayang sama Tuhan, aku tidak disertai sama Tuhan. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, justru karena Allah mengasihi umatnya, maka Ia membawa mereka berjalan melalui derita dan kesukaran. Supaya apa? Supaya bangsa Israel menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang tangguh, menjadi bangsa yang memiliki kualitas iman yang luhur dan mulia itu. Surat Ibrani yang tadi kita baca mengatakan bahwa hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Yang tadi kita baca di dalam Ibrani petunjuk hidup baru tadi. Allah digambarkan seperti orang tua dan kita sebagai anak-anaknya. Allah mendidik kita dan caranya mendidik kita bukan dengan memberi kemudahan, melainkan dengan memberi ganjaran di ayat selanjutnya, di ayat 7. Apa itu ganjaran? Ganjaran itu bisa berupa kedisiplinan. Ganjaran itu bisa berupa teguran. Ganjaran itu bisa berupa peringatan. Semuanya itu tampak tidak menyenangkan. Tapi dalam jangka yang panjang, Bapak Ibu Saudara, semua derita itu bermanfaat bagi kita. Semua kesukaran itu memberi faedah kepada kita. Semua hal-hal yang berat itu bermakna bagi kita di masa yang mendatang. Karena Allah kita adalah Allah yang edukatif, Allah yang mendidik, Allah yang mengajar, dan Dia punya visi dalam kehidupan kita. Dan Dia mendidik kita sampai jangka yang panjang. Saudara, orang yang pasif itu hanya bisa meratapi kesulitan hidup. Kalau dia ditimpa derita dan masalah, itu justru membuat orang itu menjadi ngelokro. Tahu ya Bapak Ibu Saudara, ngelokro ya, itu bahasa Jerman ya, ngelokro. Orang yang pasif itu hanya bisa meratapi penderitaan dan pergumulan hidupnya. Tapi orang yang dia menghidupi imannya, menghidupi buah-buah iman di dalam Kristus, menjadi orang yang justru kreatif, saudara. Justru menjadi orang yang produktif,
Orang yang sabar dalam penderitaan, hupomone, justru dia memanfaatkan kesulitan untuk bangkit dari kehidupan ini. Menjadi orang yang kata Rasul Paulus adalah manusia baru, pribadi yang baru. Justru di tengah penderitaan ini, kita didorong oleh Kristus menjadi manusia yang baru, manusia yang bermakna di tengah kehidupan ini. Saudara bisa bayangkan di tengah penderitaan dunia ini, semua orang lokro tidak berdaya. Dan kita pasti akan menjadi manusia yang pesimis, bukan? Tapi ketika kita dipanggil oleh Kristus, menghayati penderitaan Kristus, penderitaan Rasul Paulus di dalam pelayanannya, justru buah-buah iman yang kita hidupi dalam spiritualitas itu membuat kita bisa menjadi pribadi yang tangguh di dalam iman dan spiritualitas kita. Kita lihat zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara. Orang tua demi cintanya yang besar melimpahkan kemudahan kepada anak-anaknya. Dulu teman saya di teologi cerita, karena orangnya itu sejak lahir itu sudah kaya, Bapak Ibu Saudara. Itu kalau waktu TK, waktu kecil, dia sama papa mamanya itu tas saja dibawakan. Jadi masuk ke sekolah itu tas sampai dibawakan, diantar gitu ya. Botol minuman saja, Bapak Ibu Saudara, itu dibawakan gitu. Sampai sebegitunya ya. Iya, sampai sebegitunya begitu gitu. Bahkan sampai teologi pun menjadi mahasiswa gitu, hal-hal kayak begitu tuh enggak berubah, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dia itu nali tali sepatu sendiri saja enggak bisa. Loh ada loh. Jadi ada teman-teman kita itu tali sepatu sendiri saja enggak bisa. Kenapa? Karena sejak kecil sudah diberi fasilitas kemudahan-kemudahan, keenakan dalam hidupnya, sehingga dia tidak bisa menjadi pribadi yang ulet gitu. Ada calon mahasiswa yang formulir pendaftarannya saja diisi oleh orang tuanya. Lembok diisi sendiri, enggak bisa loh Pak, enggak bisa loh Ma gitu. Jadi ngisi formulir pendaftaran saja diisikan oleh orang tuanya. Sudah bisa bayangkan itu. Semua orang tua itu mencintai anaknya dan saya yakin dan percaya itu. Tapi seringkali cinta itu diwujudkan dalam bentuk yang keliru, dalam bentuk kemudahan, dalam bentuk kenyamanan, bentuk proteksi yang berlebihan, dan segala macam kemudahan itu sudah tersedia ada di depannya. Dunia kita itu kan sudah dunia yang menawarkan kemudahan-kemudahan tuh Bapak Saudara. Malam-malam lapar, kita tinggal pesen gitu kan, Gojek. Tiba-tiba datang, cepet 5 menit gitu ya. Nggak usah masak, nggak usah ngapa-ngapain gitu ya. Tinggal pencet saja, Gojek sudah datang. Dunia kita ini adalah dunia yang penuh dengan kemudahan, Bapak Ibu Saudara. Anak yang sejak kecil sudah terbiasa dengan kemudahan, nantinya bisa menjadi orang dengan kepribadian yang rapuh, Bapak Ibu Saudara. Kepribadian yang cepat ambruk. Makanya generasi sekarang itu disebut generasi Z, generasi Z. Itu digambarkan seperti stroberi. Oh, imut, warnanya lo bagus, merah-merah kemuda-kemudaan. Tetapi generasi Z itu disorot oleh banyak pakar dan psikolog, Bapak Ibu Saudara, generasi yang gampang mutungan. Tidak kuat menanggung beban frustasi yang berat, daya juangnya itu menjadi rendah, ia takut pada kesulitan, padahal hidup ini itu terdiri dari banyak persoalan, Bapak Ibu Saudara. Mulai dari di sekolah, mulai dari pelajaran, pekerjaan, pergaulan, pernikahan, keluarga, kesehatan kita, finansial, dan lain sebagainya. Ada cerita jemaat di Jawa Timur bercerita kepada saya begini, Bapak Saudara. Banyak bisnis keluarga yang mulai dari nol, dia sejak awal itu hidup sederhana, orang yang miskin, dia banting tulang, dia peras keringat, ulet, kerja keras. Berkat sifatnya yang rajin dan hemat itu, usahanya menjadi berkembang besar. Dan kemudian bisnis ini diwariskan kepada generasi kedua, anaknya, berupaya untuk tetap bertahan, gitu ya. Tapi begitu Bapak Ibu Saudara tiba pada generasi ketiga, apa yang terjadi? Bisnis itu bangkrut, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena
generasi ketiga ini tidak menangkap semangat generasi pertama dan generasi yang kedua. Oh dulu tuh loh kakek nenek yang kaku begitu semangat, begitu luar biasa. Dia berjuang banting tulang kerja keras supaya bisnis ini begitu besar. Tapi ketika tiba pada generasi yang 3 cucu-cucunya, semuanya sudah habis Bapak Ibu Saudara. Sehingga ada orang mengatakan begini, bisnis keluarga yang dibangun pada generasi pertama berkembang pesat menjadi bisnis yang maju oleh generasi kedua. Akhirnya hancur oleh generasi ketiga karena generasi ini hidup dalam kemewahan dan tidak pernah melihat pengorbanan dan kegigihan orang tua. Saudara, hari ini kita belajar di dalam Rasul Paulus surat 2 Korintus ini. Derita sungguh terasa menyakitkan. Derita membuat kita pilu. Tetapi derita mengandung peluang. Peluang untuk apa? Peluang untuk memperbaiki diri kita. Peluang untuk introspeksi diri. Peluang untuk memperbaiki perencanaan-perencanaan kita. Peluang untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan kita. Kita bisa terpuruk karena derita dan pergumulan, tapi kita juga bisa bangun karena derita dan pergumulan hidup itu. Bangun dan bangkit dengan jiwa yang baru, dengan lebih dewasa dan dengan lebih matang. Sehingga Rasul Paulus merefleksikan hidup Yesus juga hidup yang tidak mudah, saudara. Hidup yang ada di dalam penderitaan. Dan minggu-minggu ini kita ada di dalam minggu Prapaskah. Dulu disebut minggu-minggu sengsara Kristus. Jadi minggu ini itu seperti minggu perjalanan Kristus di dalam penderitaan-penderitaannya. Ada begitu banyak hal-hal yang tidak mengenakan, caci maki, olok-olok, ejek-ejekan. Tapi justru Kristus menghadapi semuanya itu dengan buah-buah iman yang luhur. Ia justru bangkit dari penderitaan itu dan tampil sebagai pemenang, saudara. Dan kita akan rayakan di minggu kebangkitan nanti. Dan syukur kepada Allah kita ada di dalam jalan dan perarak-arakan itu. Jalan yang kita lalui memang jalan yang berat, jalan yang terjal Bapak Ibu Saudara. Tapi jalan yang kita lalui ini adalah jalan yang luhur, yang mulia, jalan yang menunjukkan kepada kita jalan kemenangan iman. Selamat bertumbuh di dalam derita dan pergumulan hidup. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ajarilah kami ya Tuhan seperti Engkau Kristus. Di minggu Prapaskah kedua ini, biarlah kami juga mencoba untuk menghayati apa yang Engkau rasakan Tuhan. Penderitaanmu, kesusahanmu, hal-hal yang terjadi dalam hidup ini memang tidak mudah. Ajarilah kami untuk tidak melarikan diri dari kenyataan dunia ini Tuhan. Dan ajarilah kami untuk tidak menolak penderitaan ini. Tapi kami mau merangkul penderitaan ini sebagai bagian iman kami seperti Engkau ya Kristus. Menapaki perjalanan yang tidak mudah di dalam minggu-minggu Prapaskah. Tapi justru jalan ini membuat iman kami semakin hari semakin bertumbuh. Iman kami semakin hari semakin dewasa dan kami justru menjadi manusia baru di dalam setiap aspek kehidupan kami. Inilah setiap doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa demikian bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan keyakinan kita bahwa Tuhan adalah sahabat yang baik dan menjadi penolong dalam setiap persoalan hidup kita. Kita nyatakan pula kesediaan kita untuk berpaut hanya kepada Tuhan saja melalui lagu NKB 167 bait 1 dan 2. Jemaat dimohon berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di muka bumi, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan bagikanlah semangat iman, semangat hupomone, semangat bersabar di dalam penderitaan. Meskipun kita ada begitu banyak kesukaran, tetapi Tuhan menguatkan kita. Tetaplah berbuat baik meskipun derita itu menghimpit kita, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.